Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep udang goreng bumbu rempah yang enak banget. Pertama kita siapkan dulu udangnya. Udangnya mau kita bersihkan. Biasanya kalau aku bikin udang goreng sreng atau bumbu rempah kayak gini, ini bagian sungutnya ini mau tak buang, dan juga aku ambil kotoran yang ada di punggungnya gini Flavis. Nah seperti ini aja. Jadi biasanya nggak tak kupas kulit, tapi kalau misalnya Flavis mau buang kepalanya ya boleh. Nah nanti setelah dicuci bersih hasil seperti ini sudah selesai dicuci bersih. Sekarang kita siapkan untuk bumbunya. Kita siapkan kemirinya yang agak banyak, bawang putihnya juga, jahe, kunir, dan juga ketumbar. Tambahkan sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Kalau sudah halus, ini bumbunya mau dipakai untuk marinasi udangnya. Tambahkan garam. Kalau misalnya kalian pakai penyedap rasa ya boleh, tapi aku rasa karena bumbunya udah, rempahnya udah pepek dan udangnya juga sudah gurih, gak perlu ditambahkan penyedap rasa lagi. Marinasi selama 15 menit. Kalau sudah mau kita goreng. Kita goreng sampai nanti mateng. Udang itu nggak usah lama-lama Flavis gorengnya, sebentar aja udah mateng kok. Kalau misalnya sudah mateng, warnanya juga sudah seperti ini, udah agak kering, tapi jangan sampai terlalu lama banget Flavis, nanti malah susut udangnya. Seperti ini aja, ini sudah mateng. Ini kita sisihkan dulu. Nah itu kan tadi masih ada bekas bumbu remahan-remahannya itu Flavis, itu kan belum kering. Ini kita goreng. Kalau sudah kecoklatan dan sudah kering, ini mau kita angkat. Sekarang kita akan goreng lagi sisanya. Sekarang gorengnya juga sama seperti tadi, kita aduk, masaknya nggak usah terlalu lama-lama banget. Kalau sudah mateng, ini mau kita angkat, kita sisihkan, dan seperti tadi bumbunya itu kan banyak Flavis tadi, bumbu remahannya. Nah, itu kan belum terlalu kering banget, itu biarin dulu, kita goreng dulu. Sementara udahnya kita sisihkan, kita goreng bumbunya sampai nanti mateng dan warnanya juga sudah kecoklatan dan agak kering. Setelah itu baru kita akan angkat. Nah seperti ini. Sekarang kita akan sajikan di meja makan. Wah ini udah enak banget Flavis. Kita maem nanti pakai nasi anget. Terus kalau misalnya Flavis mau pakai sambal, aku punya banyak banget resep sambal Flavis, mulai dari sambal mentah, sambal mateng, yang ada terasinya, atau sambal kencur, itu banyak banget modelnya. Jadi cocok banget untuk maem pakai udang goreng bumbu rempah seperti ini. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep oseng-oseng sawi putih. Udah lama banget aku nggak bikin resep ini ya. Sekarang kita akan siapkan dulu sawinya, tadi sudah dicuci bersih. Terus sekarang kita mau potong. Kali ini potongnya kecil-kecil aja dan agak serong kayak gini Flavis. Nah di sini kita siapkan juga bahan tambahannya. Kita mau pakai bakso sapi, boleh juga pakai bakso ayam, bakso ikan, ataupun pakai fish cake atau fish roll, itu juga boleh banget. Rasanya enak banget Flavis. Ini baksonya kita sisihkan, terus kita tambahkan juga ada udang. Ini udangnya tadi sudah dikupas kulitnya dan tak sisain ekornya aja. Kalau sudah kita sisihkan, kita siapkan untuk bumbunya. Kita pakai cabai merah rawit dan juga keriting. Kalau misalnya bagi Flavis yang nggak suka pedas, ini cabai rawitnya di skip aja biar nanti nggak terlalu pedas. Pakai cabai merah keriting ataupun pakai cabai merah yang besar itu Flavis, itu kan nggak terlalu pedas ya. Di sini kita tambahkan ada bawang merah. Nih bawang merahnya aku pakai sedikit karena bawang merah tuh gede-gede Flavis, jadi aku pakai sedikit aja. Dan juga ada bawang putih, kita iris tipis-tipis juga. Nah di sini juga kita akan tambahkan lagi tomat. Nih tomatnya kecil-kecil, jadi aku pakai 3. Kalau misalnya Flavis pakai yang besar, cukup 1 aja ya. Ini mau kita potong-potong. Kalau sudah, sekarang kita siap memasaknya. Siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau misalnya sudah panas, baru kita akan masukkan bawang putih dan juga bawang merahnya. Kita aduk-aduk, biarkan nanti wangi. Baru kita akan masukkan lombok rawit dan juga lombok keritingnya.
Kita aduk-aduk lagi. Nah sekarang kita akan masukkan udangnya, kita gongsong-gongsong udangnya sampai nanti udangnya mateng. Kalau misalnya sudah mateng, baru kita akan masukkan baksonya, aduk-aduk sebentar, baru kita masukkan sawinya. Sawi itu kan masaknya nggak usah lama-lama, tapi sebentar aja udah mateng kok. Ini cuma tinggal kita aduk-aduk, biarkan bercampur rata dengan bumbu. Nah di sini kita akan tambahkan juga, aku mau pakai sedikit air ya, air gak usah banyak, sedikit aja supaya nanti bumbunya lebih merata aja gitu Flavis. Tambahkan juga garam, kalau misalnya Flavis mau pakai penyedap rasa ya boleh, enggak juga nggak apa-apa, rasanya udah gurih. Kita udah pakai udang dan bumbunya juga komplit ya. Kalau misalnya sudah mau diangkat, kita masukkan tomatnya, aduk-aduk sebentar. Seperti aja Flavis, ini sudah mateng, rasanya enak banget, warnanya juga cantik banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep sayur godogan yang enak banget. Ini bisa dimakan pakai nasi merah, nasi putih, ketupat ataupun lontong. Untuk bahan pertamanya di sini aku mau pakai udang. Ini tadi udangnya sudah dibersihkan, bagian kepalanya juga sudah dibuang. Ini kulitnya sengaja gak aku buang, tapi kalau misalnya Flavis mau buang ya wis nggak apa-apa. Untuk bahan tambahannya di sini kita mau pakai tempe Flavis. Ini tempenya mau kita potong kecil-kecil, kotak-kotak kayak gini. Kalau semua sudah dipotong-potong, ini mau kita sisihkan. Kemudian kita akan siapkan untuk bahan lainnya. Di sini nggak boleh ketinggalan, kalau sayur godogan tuh mesti ada peteknya biar nanti aromanya tuh wangi banget. Sekarang kita siapkan untuk bumbu halusnya. Di sini ada bawang merah, bawang putih, kunir, ketumbar, dan juga ada kemiri dan juga sedikit air ya. Kalau sudah halus, ini mau kita sisihkan. Terus kita siapkan lombok. Ini pakai lombok merah. Ini mau kita ulek-ulek biar nanti warnanya cantik. Dan ini wajib direbus dulu lomboknya. Kenapa harus direbus? Kalau misalnya nanti direbus warnanya itu jadi merah cantik gitu Flavis. Kalau sudah dihaluskan, ini mau kita gongsong bumbu yang sudah tadi kita blender. Kita aduk-aduk, biarkan nanti sampai wangi. Kalau sudah wangi, baru di sini kita akan masukkan bahan-bahan lainnya, ada laos, salam, dan baru kita masukkan lomboknya. Karena lomboknya kan sudah direbus, sudah matang, jadi kita masukinnya belakangan aja. Kalau sudah tercampur rata dan udah wangi banget, baru di sini kita masukkan udangnya. Udangnya kita gongsong-gongsong sampai nanti warnanya sudah berubah merah ya, artinya udangnya sudah matang. Nah ini sudah matang Flavis udangnya. Sekarang kita akan masukkan tempenya. Tempenya sudah masuk, kita aduk-aduk lagi. Biarkan semua bahan dan bumbu tercampur rata dan tempenya juga agak kegongsong dulu. Kalau sudah, baru di sini kita akan masukkan santannya. Ini aku pakai santan segar dari 1 butir kelapa ya. Kemudian kita aduk-aduk. Ini harus sering diaduk Flavis supaya santannya itu nggak pecah. Nah di sini kalau misalnya apinya, kalau sudah mendidih apinya kita kecilkan. Tambahkan juga gula, garam, dan juga ada penyedap rasa. Boleh pakai kaldu-kalduan ataupun pakai micin ya, sasaknya Flavis. Kalau enggak juga nggak apa-apa, udah gurih, buket dan juga udah enak. Kalau misalnya sudah mau diangkat, baru masukkan peteknya, aduk-aduk sebentar, tunggu mendidih lagi. Nah ini udah siap kita sajikan di meja makan. Ini cocok banget untuk teman maem nasi, ketupat ataupun lontong. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep sambal gami udang goreng. Rasanya enak banget. Kita siapkan dulu udang yang masih benar-benar seger. Sekarang kita siapkan juga untuk bumbu marinasinya. Ada ketumbar, bawang putih, kunyit, jahe, dan juga sedikit garam. Kemudian ini mau kita haluskan. Ini pakai ulekan aja karena cuma sedikit Flavis. Kalau pakai blender nanti kebanyakan, kegedean. Sekarang kita tambahkan lagi sedikit air. Nah ini mau kita pakai bumbunya untuk marinasi udangnya. Kita aduk-aduk, biarkan tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, kita diamkan selama 10 menit. Kalau sudah 10 menit, baru kita goreng. Jadi biar bumbunya benar-benar ngeresep dulu ya.
Kalau sudah dimarinasi, kita siapkan wajan, tambahkan minyak, kemudian kita akan goreng udangnya. Kita akan goreng sampai nanti mateng. Untuk goreng udang itu nggak perlu lama-lama banget, Fluffy. Sebentar itu udah mateng. Jangan lupa diaduk-aduk biar nanti matengnya merata. Nah, seperti ini aja, Fluffy. Ini udangnya sudah mateng. Warnanya juga cantik banget. Ini mau kita angkat, kita sisihkan. Kemudian kalau sudah, nanti setelah ini kita akan bikin untuk sambal gaminya. Nah, untuk bikin sambal gaminya di sini kita siapkan ada lombok merah rawit. Kemudian ini ada garam. Kita ulek-ulek, kita haluskan. Kalau misalnya Fafis mau tambahkan penyedap rasa seperti micin ya boleh banget. Kalau sudah halus, di sini kita akan tambahkan lagi bawang merah. Ini bawang merahnya kita iris-iris. Kemudian kalau sudah, kita tambahkan juga tomat. Ini tomatnya juga mau kita iris-iris. Nah, ini mau kita ulek tapi cuman asal dibejek aja, Fluffy, jadi nggak sampai yang halus. Nah, udah begini aja. Sekarang kita akan tambahkan lagi minyak goreng. Kalau sudah kita aduk-aduk, nah ini yang bikin beda sambelnya, Fluffy. Ini mau kita masak di atas kompor seperti ini, tapi sak cobek-cobeknya gini, Fluffy. Ternyata cara masak seperti ini tuh bikinan sambelnya itu jadi enak, wangi, ada aroma asap-asap geseng-gesengnya gitu loh. Itu nanti enak banget. Nah, ini kita masak. Kalau nanti sudah mendidih, kita masukkan udangnya. Sajiannya nggak harus udang, Fluffy, tapi juga pakai cumi ataupun pakai ikan ataupun mau pakai yang lain juga boleh banget. Nah, ini sudah mateng. Sekarang kita akan sajikan di meja makan. Udah, ini udah cocok banget untuk lauk kita hari ini. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Dadah. Hai Fluffy, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep masakan sambal tempe yang enak banget. Udah lama ya kita nggak bikin resep sambal tempe. Ini nanti sambal tempenya mau kita maem pakai udang goreng sreng. Terus habis itu jangan lupa tambahkan kemangi. Ini tempenya tadi aku beli yang tempe bungkusan seperti ini, Fluffy. Kalau misalnya nggak ada ya pakai tempe yang papan juga nggak apa-apa. Seadanya Fluffy di rumah aja. Kemudian ini nggak perlu dipakai bumbu apapun, langsung kita goreng aja. Karena nanti kita kan mau campur dengan sambalnya yang udah gurih ya, jadi tempenya nggak perlu ditambahkan bumbu-bumbu lagi. Nah, goreng tempenya jangan lupa kalau misalnya bagian bawahnya sudah menguning, kita balik, kita tunggu lagi sampai nanti bagian bawahnya menguning lagi. Itu tandanya sudah matang, Fluffy. Nih seperti ini sudah matang. Sekarang mau kita angkat, terus kita sisihkan, dan kita akan siapkan untuk bumbu atau bahan sambalnya. Nah, untuk bahan sambalnya di sini ada lombok rawit, ada bawang, ada brambang. Kemudian kita akan goreng sampai nanti mateng. Kalau misalnya sudah matang seperti ini sudah agak kering ya, tandanya sudah mateng. Ini mau kita angkat, terus habis itu mau langsung kita ulek. Ini kita siapkan cobeknya dulu, atau kalau di tempat Fluffy Kasih ngomongnya layah. Tambahkan juga garam, penyedap rasa, gulanya bisa pakai gula pasir ataupun gula Jawa, asal Fluffy di rumah aja. Kemudian kita ulek-ulek. Kalau nanti misalnya sudah halus, kita akan masukkan tempe yang tadi sudah kita goreng. Kemudian kita akan wenyet-wenyet atau kita akan ulek-ulek, diratakan sama sambelnya ya. Jadi kayak dipenyet cuman lebih halus lagi. Nah, seperti ini, Fluffy. Ini nanti mau kita maem pakai nasi anget, terus pakai udang goreng sreng, pakai kemangi. Kayaknya waktu itu aku udah pernah bikin resep udang goreng sreng yang enak banget, bumbunya juga simpel banget. Nanti linknya aku taruh di deskripsi box kalau misalnya sudah tayang. Wah, ini udah cocok banget pagi-pagi sarapan, lauknya kayak gini. Wis kerja jadi semangat.
Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep udang lombok hijau yang enak banget. Pertama-tama kita siapkan dulu udangnya. Ini udangnya masih seger-seger banget Fluffies. Ini aku buang kotoran yang ada di punggungnya, jadi nanti nggak aku buang kulitnya Fluffies. Nah nanti juga kotoran yang ada di kepalanya juga nanti kita buang pada saat kita bersihkan. Tapi kalau misalnya nanti Fluffies nggak mau ribet, nanti pada saat maem boleh juga udangnya nanti dikupas. Nah ini tadi sudah dibersihkan, kotorannya semua sudah dibersihkan di bagian punggung dan juga bagian kepalanya. Nah sekarang kita akan siapkan untuk bahan lainnya. Ini ada pete, petenya itu udah tua-tua, kemeletus banget Fluffies. Nah sekarang kita akan siapkan juga untuk bumbu-bumbunya. Pertama-tama kita siapkan dulu bawang bombay. Ini bawang bombaynya kita iris-iris. Terus habis ini kita akan lepas-lepasin. Di sini kita juga tambahkan lagi ada bawang merah atau berambangnya. Ini mau kita iris tipis-tipis juga. Kalau sudah, siapkan juga ada bawang putih. Ini bawang putihnya juga cukup kita iris-iris. Nah, ini lombok hijaunya aku pakai lombok hijau yang keriting Fluffies. Kalau misalnya nanti Fluffies mau lebih pedas lagi, boleh tambahkan lombok hijau yang rawit supaya nanti makin pedas. Nah, udangnya mau kita goreng dulu. Aduk-aduk, biarkan nanti sampai udangnya mateng. Kalau misalnya sudah mateng, ini mau kita angkat. Pokoknya kalau nanti warnanya udah berubah merah, itu tandanya udangnya sudah mateng. Nah ini mau kita angkat, terus kita sisihkan. Sekarang kita akan gongsong bumbu-bumbu yang sudah tadi kita iris-iris. Ini tadi minyaknya diganti ya. Kemudian bawang berambangnya masuk dulu, gongsong-gongsong. Kalau sudah wangi, baru masukkan bawang bombaynya. Kita gongsong-gongsong lagi. Kalau sudah masukkan lombok hijaunya, masukkan udangnya, tambahkan juga ada gula, garam, dan juga penyedap rasa. Gulanya bisa pakai gula putih ataupun pakai gula merah, nggak apa-apa. Aduk-aduk, tambahkan lagi kecap. Aduk-aduk lagi. Ini masaknya nggak usah lama-lama Fluffies. Nah cukup begini aja. Kalau misalnya sudah mau diangkat, masukkan petenya. Aku suka banget kalau misalnya pete, masakan pete itu pada saat di maem tuh masih krius-krius. Jadi masaknya aku taruhnya di bagian akhir aja. Nah seperti ini Fluffies, ini sudah mateng, rasanya enak banget, warnanya juga cantik banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep udang cili padi yang enak banget. Beberapa waktu lalu aku pernah bikin juga yang versi ayam cili padi. Nah hari ini aku mau bikin untuk versi yang pakai udang, rasanya sama-sama enak banget dan juga gurih banget. Ini kita siapkan udangnya pakai yang masih seger ya. Kemudian ini mau kita belah punggungnya, habis itu buang bagian kotoran yang ada di punggungnya. Nanti pada saat cuci air mengalir, yang bagian kotoran di kepalanya itu nanti dibuang. Atau misalnya nanti Fluffies, aku mau yang praktis aja pada saat maem, jadi aku mau kupas ya boleh, nggak apa-apa. Cuman aku lebih seneng kalau masak udang tuh masih ada kulitnya. Rasanya itu nanti pada saat matang tuh masih lebih manis gitu. Jadi manisnya tuh nggak buyar pada saat dimasak. Nah ini tadi sudah dicuci bersih, bagiannya di kotoran di punggungnya dan juga di kepala juga sudah dicuci bersih. Sekarang kita akan giling bumbunya. Sini ada bawang, berambang, lombok. Ini karena tadi lombok rawitnya adanya yang putih, jadi aku campurin sama lombok yang merah supaya nanti warnanya lebih cantik. Kalau misalnya putih aja kan pucat nanti. Ini sudah selesai kita giling. Sekarang kita akan goreng udangnya terlebih dahulu. Aduk-aduk, biarkan nanti sampai warnanya mateng. Warnanya merah maksudnya, terus juga udangnya mateng. Ini sudah mateng Fluffies, ini mau kita angkat. Kemudian kita sisihkan. Nah ini kan
ada kayak kuah-kuahnya dikit gitu kan. Nah itu nggak usah dibuang Flavis, itu nanti kita masak. Tapi sebelumnya kita akan gongsong bumbunya terlebih dahulu, tadi sudah kita giling. Kita tambahkan lagi minyak, kemudian masukkan bumbunya. Nah kita aduk-aduk. Ini masaknya nggak usah pakai api besar-besar, kecil aja supaya nanti lebih tamak gitu masaknya, terus nggak gosong. Nah di sini kita tambahkan juga gula, garam, penyedap rasa. Kita masak lagi. Kalau nanti rasanya udah enak banget, baru di sini kita akan masukkan udangnya. Kita aduk-aduk. Ini tunggu beberapa saat, biarkan nanti bumbunya tuh lebih ngeresep gitu. Nah kita biarkan rada asat kayak gini. Kalau misalnya sudah rada asat, siap kita sajikan di meja makan. Wih Jan, lauk kayak gini udah bakal ngabisin nasi sebakul Flavis. Bukan cuman udangnya enak dimaem, tapi saat sambel-sambelnya ini, saat bumbu halusnya ini enak banget dimaem pakai nasi. Sekarang gak usah lama-lama lagi, kita akan langsung sajikan di meja makan. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep mie goreng yang enak banget. Ini minyak aku pakai mie basah ya, yang mie untuk bikin mie ayam. Nanti rasanya lebih enak banget. Nah ini untuk bahan isiannya ada udang, kemudian kita juga akan pakai toge, dan juga di sini kita mau pakai sawi. Aku pakai yang sawi pakcoy, Flavis bisa pakai sawi biasa ataupun pakai kubis juga nggak apa-apa. Kemudian kita siapkan juga telur. Ini telurnya kita orak-arik, nggak usah dikasih bumbu apa-apa ya, cukup kita kocok-kocok aja kayak gini. Kalau sudah kita sisihkan dan kita siapkan untuk bumbunya. Tuh bumbunya kita pakai yang simple aja Flavis. Kita pakai merica, kemudian ada kemiri, dan juga ada bawang putih. Ini kita ulek-ulek sampai halus. Kalau misalnya sudah halus, ini kita sisihkan dan kita akan rebus minyak terlebih dahulu. Nah untuk rebus minyak, ini wajib tambahin minyak goreng supaya nanti nggak lengket pada saat kita nanti angkat. Ngerebusnya juga nggak usah lama-lama, jadi begitu cemplungin, habis itu mendidih, habis itu nggak usah lama-lama, langsung kita angkat. Karena mie basah kayak gini kan cepet banget matangnya, jadi nggak perlu lama-lama untuk merebusnya. Terus kalau misalnya ngerebus mie model kayak gini, Flavis, airnya harus banyak, kalau nggak nanti lengket gitu. Nah sekarang kita siapkan wajan lagi, tambahkan minyak, kita akan goreng dulu telurnya. Ini kita orak-arik aja, nggak usah sampai yang kering-kering banget Flavis, asal dia udah mateng aja. Udah cukup seperti ini. Ini mau kita angkat. Nah sekarang kita sisihkan dulu, tambahkan lagi minyak, terus kita cemplungin udangnya. Kita akan goreng udangnya sampai nanti mateng. Kalau sudah mateng dan warnanya juga sudah merah kayak gini, sekarang kita akan angkat, kita sisihkan. Ini wajannya dan minyaknya kita akan pakai untuk bongsong bumbunya supaya nanti lebih wangi lagi bekas goreng udangnya. Nah kita masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan, kita gongsong-gongsong. Kalau sudah wangi banget, baru nanti kita akan masukkan terlebih dahulu batang sawinya ya, karena ini kan agak keras, jadi kita masukin di awal aja. Kemudian baru di sini kita akan masukkan bahan-bahannya. Tadi ada telur sudah tadi kita goreng, terus habis itu udangnya, masukkan mie-nya, terus juga tambahkan lagi kecap manis, terus juga tambahkan gula, garam, penyedap rasa. Flavis bisa pakai penyedap rasa sesuai dengan seleranya Flavis, sama tambahkan kaldu-kaldu bubuk juga boleh banget. Kemudian ini mau kita aduk, biarkan nanti semua bahan dan bumbu tercampur rata. Kalau misalnya nanti sudah mau diangkat, baru kita akan masukkan toge dan juga sawi yang bagian daunnya ya. Karena tadi kan bagian batangnya sudah kita masukkan bagian daunnya. Nah ini kenapa masuknya di akhir sih? Karena ini kan cepet banget matengnya. Nah aku maunya nanti pada saat penyajian tuh sayurnya itu masih seger dan juga togenya juga masih seger banget. Terus tampilan itu juga cantik banget. Wah ini udah cocok banget untuk sarapan, makan siang, ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini.
Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep masakan udang. Udah lama banget ya kita nggak bikin resep masakan dari udang. Hari ini aku mau bikin yang simple, yang enak, dan ini nggak pedes sama sekali. Nggak aku pakai cabai, nggak aku pakai merica. Jadi nanti anak-anak bisa maem lauk yang ini ya. Ini sudah aku siapkan udang yang masih seger banget. Kemudian ini punggungnya aku belah. Ini memang sengaja kepalanya nggak aku buang, terus kulitnya juga nggak aku buang, ya cuman aku buang sungut dan juga kakinya sedikit ya. Jadi bagi Flavis yang mungkin nanti maknya nggak mau ribet, aku mau buang kepala sama kulitnya, hanya disisain ekornya, itu juga boleh banget. Gak apa-apa, sesuaikan aja dengan seleranya Flavis di rumah. Ini tadi sudah dicuci dengan bersih, kemudian setelah ini kita akan marinasi supaya nanti rasanya jauh lebih enak. Untuk marinasinya di sini cukup pakai garam dan juga di sini aku pakai kaldu bubuk. Tapi juga bisa pakai kaldu bubuk, misalnya kaldu bubuk ayam, sapi ataupun kaldu jamur, itu juga boleh banget. Untuk bahan selanjutnya di sini aku mau pakai kapri. Kalau misalnya Flavis nggak ada kapri, itu juga di skip nggak apa-apa. Kemudian ini kalau kapri itu kan ada ujungnya itu, nah itu kita buang ya. Kemudian kalau misalnya sudah dibuang ini nanti kita cuci bersih. Setelah dicuci bersih kita sisihkan dan kita akan siapkan untuk bumbunya ya. Untuk bumbunya di sini juga aku mau pakai yang praktis, yang simple banget. Ini kita pakai bawang putih. Bawang putihnya cukup kita cincang kasar aja seperti ini. Kemudian di sini aku mau tambahkan lagi pakai bawang bombay. Nah, bawang bombaynya di sini motongnya juga yang kasar aja Flavis, nggak apa-apa. Jadi satu bawang bombay kita belah jadi 2 bagian, kemudian kita potong lagi jadi 3 bagian. Nah, ini kan masih nempel-nempel nih. Nah, ini kita lepasin supaya nanti pada saat digongsong tuh nggak, dalamnya tuh tetap matang gitu maksudnya. Kemudian setelah ini kita siapkan lagi daun bawang. Ini daun bawangnya nggak boleh ketinggalan nih supaya nanti aroma masakan jadi harum banget. Setelah ini kita siapkan wajan, beri minyak, dan kita akan goreng terlebih dahulu udangnya sampai nanti udangnya berubah warna kemerahan dan matang seperti ini. Kemudian kalau sudah matang ini biarin aja Flavis, nggak usah diangkat. Kita langsung tambahkan aja mentega ya, boleh mentega, juga boleh margarin, boleh butter, itu juga boleh. Kemudian cemplungin bawang putihnya, biarkan nanti sampai harum. Kemudian kita akan aduk-aduk. Kalau misalnya aromanya udah harum banget, di sini baru kita cemplungin bawang bombaynya. Kemudian kita akan aduk-aduk lagi biarkan sampai bawang bombaynya layu dan juga wangi. Nah, setelah ini kita akan tambahkan lagi saus teriyaki. Wah, ini nanti jadinya lebih gurih banget. Kemudian jangan lupa juga untuk tambahkan kecap manis. Kemudian setelah ini kita akan tambahkan lagi gula pasir, kemudian tambahkan lagi sedikit garam. Kemudian kita tambahkan lagi air, kemudian kita akan aduk-aduk, biarkan nanti sampai mendidih lagi. Nah, di sini supaya nanti tekstur kuahnya tuh rodok kental Flavis, di sini mau aku siramin dengan larutan tepung maizena sedikit aja. Ini fungsinya biar kuahnya tuh jadi kental. Kemudian kita cemplungin kapri dan juga daun bawangnya. Kalau daun bawang dan kaprinya sudah masuk, masaknya nggak usah lama-lama lagi ya, biar nanti pada saat penyajian warnanya masih cantik banget dan juga rasa sayurannya itu masih krius-krius gitu Flavis. Nah, kira-kira seperti ini Flavis, ini sudah mateng, aromanya itu harum banget, rasanya juga enak banget dan warnanya juga cantik banget. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan sajikan di meja makan. Ini tinggal kita ngambil nasi anget, rasanya wis nggak perlu lauk lain lagi kalau udah ada udang dan juga ada tambahan kaprinya kayak gini. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep tumisan yang enak banget. Selain enak juga resepnya simpel banget. Jadi kemarin tuh ada yang bilang di kolom komentar, Mbak Flavi, resep tumisannya kok pedes semua gitu. Aku juga mau dong dibikinin resep tumisan yang nggak pedes karena keluarga aku nggak suka dengan yang pedes. Nah, hari ini aku mau kasih ke Flavis di rumah resep tumisan yang nggak pedes. Nah, resep ini juga simpel banget, cocok banget untuk menu sarapan ataupun untuk makan-makan malam yang kilat ya.
Ini kita siapkan dulu labu siam, kemudian ini akan kita kupas. Setelah dikupas kita akan potong-potongnya. Ini aku motongnya rodok panjang-panjang tapi rodok tebel. Nah nanti disesuaikan dengan selera Flavis. Kalau misalnya Flavis malas motong-motong, itu kan sekarang ada yang potongan serutan itu. Nah itu juga boleh banget, lebih praktis. Pokoknya sesuai dengan selera Flavis aja. Kemudian setelah ini kita akan sisihkan dulu dan kita akan siapkan untuk bahan lainnya ya. Nah di sini supaya lebih gurih aku pakai udang. Ini udangnya kita buang kepalanya. Kemudian punggungnya kita akan belah dan kita akan buang bagian kotoran ada dalam punggungnya. Selain ada udang, kalau misalnya Flavis mau pakai dada ayam itu juga boleh banget. Ataupun Flavis misalnya mau pakai bakso itu juga boleh banget, rasanya sama-sama enak. Kemudian untuk bumbunya di sini bisa aku pakai yang simple banget. Aku cuma pakai bawang putih aja. Bawang putihnya juga cuman kita geprek, terus kita cincang kasar kayak gini aja udah cukup. Kemudian kita langsung aja siapkan wajan, kita kasih minyak. Kalau sudah panas, kita akan goreng terlebih dahulu udangnya sampai nanti warnanya kemerahan dan matang seperti ini. Ini bisa Flavis angkat dulu, ataupun kalau misalnya Flavis punya wajan yang lebar, boleh disisihkan seperti ini. Kemudian setelah ini kita akan tumis bawang putihnya, biarkan nanti sampai harum banget. Kemudian kalau sudah harum, kita akan cemplungin labu siamnya. Kemudian kita aduk-aduk, biarkan semua bahan dan bumbu tercampur rata. Nah di sini kita akan siapkan juga bumbu-bumbu lainnya ya. Aku pakai garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya, gula pasir secukupnya. Penyedap rasanya sesuaikan aja dengan selera Flavis. Jangan lupa tambahkan sedikit saus tiram supaya lebih gurih lagi. Kemudian kita sedikit air. Kemudian kita akan aduk-aduk, kita akan masak. Nah untuk tingkat kematangannya aku lebih suka kalau makan sayur itu masih yang ada kris-krisnya. Tapi kalau misalnya Flavis mau yang lebih lembut juga boleh, itu disesuaikan aja tingkat kematangannya ya. Nah ini sudah mateng, ini rasanya enak banget. Ini langsung aja akan aku siapkan di meja makan dan aku mau pakai nasi putih yang masih hangat. Wis Jan, rasanya kalau udah ada tumisan kayak gini karena udah ada udang dan juga udah ada sayurannya, rasanya udah nggak perlu lauk lain lagi. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep yang simple banget. Ini cocok banget untuk sarapan, makan siang, ataupun makan malam. Kita akan masak udang ya. Kebetulan kita udah lama banget nggak bikin resep masakan udang. Hari ini udangnya mau kita tumis dengan aneka sayuran. Nah ini udangnya mau aku buang kulitnya aja ya. Kemudian kotoran ada di punggungnya juga kita buang. Tapi bagian ekornya disisain supaya nanti kelihatan cantik aja. Kemudian kita cuci bersih. Setelah cuci bersih kita sisihkan, kita akan siapkan bahan lainnya. Aku pakai brokoli. Nah tumben ya Flavikasi itu masak brokoli gitu. Biasanya masakannya itu ndeso tenan, tapi hari ini masak brokoli. Gak apa-apa ya, sekali-kali kita makan masakan sing rodo kelondo-londoan. Nah ini brokolinya akan kita potong. Ini potongnya sesuai dengan seleranya Flavis aja. Mau gede-gede boleh, mau kecil-kecil boleh. Kemudian ini kalau sudah dipotong-potong, kita akan rendam dulu dengan air. Ini airnya kita kasih sedikit garam. Kemudian ini diamkan kurang lebih 5 menit. Setelah 5 menit kita akan cuci dan bilas sampai bersih banget. Nah ini hasilnya setelah dicuci bersih. Kemudian kita sisihkan. Setelah ini kita akan siapkan jamur. Nah jamur ini sesuaikan dengan selera Flavis aja. Boleh jamur kayak gini, ini jamur kancing namanya. Boleh jamur kuping, ataupun boleh jamur apa tuh namanya shiitake dan lain sebagainya, itu juga boleh banget. Kemudian kita akan rebus terlebih dahulu. Brokolinya beri sedikit garam dan minyak. Rebusnya tuh nggak usah lama-lama Flavis, jadi begitu air mendidih cemplung, aduk-aduk, udah angkat. Biar nanti warnanya masih tetap cantik dan rasanya masih enak banget dan masih krius-krius. Kemudian kita sisihkan ya. Setelah ini kita akan siapkan lagi wajan, beri minyak. Kalau sudah panas kita akan gongsong bumbunya sampai nanti benar-benar harum banget. Kemudian kalau misalnya sudah harum, di sini kita akan langsung masukkan udangnya. Nah ini udangnya akan kita masak sampai nanti mateng dan warnanya itu udah berubah Flavis. Kalau udang itu kalau dimasak dia akan kemerahan seperti ini. Kemudian masukkan jamurnya, kita akan aduk-aduk sebentar. Kalau misalnya dirasa jamurnya sudah setengah matang kayak gini, kemudian di sini kita akan langsung cemplungin brokolinya. Nah kalau misalnya brokolinya udah masuk Flavis, ini masaknya udah nggak usah lama-lama lagi. Ini kita tambahkan lagi garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya. Kalau mau tambahkan merica bubuk juga boleh, enggak juga nggak apa-apa. Dah ini udah matang Flavis.
brokolinya masih kriuk-kriuk, rasanya enak banget, gurih banget. Ini udah nggak usah lama-lama lagi, kita akan langsung sajikan di meja makan. Maemnya pakai nasi putih anget, wis nggak perlu lauk lain lagi karena udah ada sayurnya, udah ada udangnya. Ini cukup kita maem untuk sarapan ataupun makan siang ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan udang. Kebetulan kita udah lama banget ya nggak bikin resep masakan dari udang. Nah tadi kan aku habis dari pasar, terus ada lihat udang yang masih seger banget. Walaupun ini nggak besar-besar banget, tapi aku seneng karena masih seger banget. Ini udangnya kita akan bersihkan bagian kepalanya, jadi kepalanya kita buang, kemudian kotoran yang ada di punggungnya juga kita buang. Gampang banget kok kalau ngambil kotoran yang ada di punggungnya, cukup ditarik aja kayak gini. Biasanya kan Flavikasi kalau masak itu kadang-kadang kepalanya nggak dibuang, hanya ambil kotoran yang ada di punggungnya dan juga dari kepalanya. Tapi hari ini bagian kepalanya itu mau aku buang aja, dan juga bagian ada di punggungnya kita akan buang. Kemudian kalau sudah dibuang semuanya, kita akan cuci bersih. Setelah dicuci bersih kita sisihkan. Kemudian di sini kita akan siapkan bumbunya. Untuk bumbunya di sini cukup ada bawang merah, kemudian ada bawang putih, ada cabai keriting merah. Kemudian juga kita akan siapkan cabai rawit merah dan juga cabai rawit hijau. Nah ini aku menghaluskannya pakai chopper ya, biar nanti teksturnya itu lebih cantik. Tapi kalau misalnya Flavis nggak ada chopper juga bisa pakai ulekan. Kemudian setelah kita chopper, siapkan wajan, beri minyak secukupnya, kemudian kita akan tumis bumbu yang sudah tadi kita haluskan, kemudian kita akan tumis sampai nanti aromanya harum banget. Ini apinya kecil aja ya, jangan terlalu besar. Kemudian setelah ini kita akan cemplungin udangnya. Nah setelah ini kita akan aduk-aduk, biarkan nanti udangnya sampai berubah warna. Nah kurang lebih nanti warnanya jadi kemerahan seperti ini Flavis. Nah setelah ini kita akan tambahkan lagi daun salam. Harus tadi daun salamnya itu ditumis di awal dengan bumbunya, cuman Flavikasi rodo kelupaan, tapi ya wis nggak apa-apa, kita cemplungin aja. Kemudian setelah ini kita akan tambahkan lagi air, kemudian tambahkan lagi gula, garam, penyedap rasa, dan yang paling penting ini air asamnya nggak boleh ketinggalan supaya nanti rasa kuahnya itu ada seger gitu, bukan cuma pedes gurih tapi juga ada rasa segernya. Kemudian kita akan masak lagi sampai nanti benar-benar mateng. Nah untuk terakhir kali kita akan cemplungin kemangi supaya nanti ada aromanya harum banget. Kalau kemanginya udah masuk, ini masaknya udah nggak usah lama-lama lagi, tinggal ditunggu sampai mendidih aja, udah cukup. Kemudian ini akan langsung kita angkat. Nah hasilnya seperti ini Flavis, ini aromanya harum banget, rasanya enak banget, seger banget. Gak usah lama-lama lagi deh, kita akan langsung siapkan di meja makan. Ini akan kita maem dengan nasi anget, terus tempe goreng sreng, wis janena banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan udang. Kita udah lama banget ya nggak bikin resep masakan dari udang. Nah ini udangnya akan kita tumis aja cukup. Ini udangnya sudah dibersihkan. Aku hanya membersihkan bagian kepala dan juga punggungnya, kulitnya dan kepalanya nggak aku buang, hanya dibuang kotorannya aja. Setelah itu kita akan marinasi udangnya dengan sejemput garam dan sejemput merica. Kita aduk-aduk ya. Kemudian kita akan marinasi minimal 15 menit supaya bumbunya lebih meresap ke dalam daging udangnya. Setelah itu kalau misalnya sudah dimarinasi, kita siapkan wajan dan minyak untuk menggoreng udangnya. Jangan lupa kita balik-balik supaya matangnya merata sempurna. Nggak perlu sampai yang kering banget gorengnya ya, cukup sudah mateng aja udah cukup. Setelah itu kita angkat. Nah seperti ini aja Flavis, ini udah cukup mateng.
kita angkat. Setelah itu kita siapkan bumbu-bumbunya. Untuk masakan kali ini resepnya simple banget. Kita hanya pakai bawang putih, kemudian bawang putihnya cukup kita cincang, nggak perlu ngulek, nggak perlu blender, udah cukup kita cincang aja. Kalau sudah dicincang, kita letakkan dulu dalam wadah. Setelah ini kita akan tambahkan daun bawang. Ini daun bawangnya kita pakainya agak banyak ya. Kemudian daun bawangnya akan kita potong, motongnya miring memanjang ya, supaya nanti lebih cantik hasilnya. Kemudian kalau misalnya sudah dipotong semuanya, kita letakkan dulu dalam wadah. Setelah ini kita langsung memasak. Siapkan wajan, beri sedikit margarin, ini kurang lebih 1 sendok makan. Kemudian kita akan tumis terlebih dahulu bawang putihnya sampai harum banget dan warnanya sudah agak kecoklatan seperti ini. Baru kita akan masukkan udang yang sudah tadi kita goreng. Kemudian kita aduk-aduk. Setelah ini kita akan tambahkan air ya. Ini airnya sebanyak 100 ml. Kemudian tambahkan lagi ada garam secukupnya, berikan sejumput aja, menyedap rasa secukupnya, dan saus tiram ini sebanyak 1 sendok makan. Kemudian kita akan aduk-aduk, kita akan masak sampai nanti kuahnya mendidih. Kemudian kita masukkan daun bawangnya. Nah, kalau daun bawangnya udah masuk, masaknya udah nggak usah lama-lama lagi, tinggal kita aduk-aduk sebentar. Setelah itu kita angkat, biarkan warnanya tetap cantik ya. Sekarang kita langsung siapkan di meja makan. Ini cocok banget untuk menu sarapan anak-anak karena bikinnya praktis banget, dan ini nggak pedes sama sekali, jadi anak-anak pasti suka. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan tumisan udang yang enak banget. Bikinnya gampang banget, bahan-bahan nanti juga simpel banget, rasanya yang pastinya enak banget. Kita siapkan udangnya sebanyak 250 gram ya. Kemudian udangnya kita kupas, kita sisain ekornya, kemudian kita buang bagian tengahnya. Kalau misalnya Fluffies nggak mau dibuang kulitnya juga nggak apa-apa, dibuang kepalanya aja. Kemudian kulit yang di badannya nggak usah dibuang, tapi tetap tengahnya kita belah karena biasanya di punggungnya itu ada kotorannya. Nah, kotorannya harus kita buang. Kita akan lakukan semuanya sampai selesai. Setelah itu kita cuci yang bersih ya. Setelah ini kita akan siapkan bahan tambahannya biar udangnya nggak sendirian. Kita di sini siapkan jagung putren. Jagung putrennya nggak usah banyak-banyak, kurang lebih segenggam aja. Kemudian kita potong semua sampai nanti habis. Setelah itu kita akan letakkan dulu dalam wadah. Nah, setelah ini selain ada putren, kita juga akan tambahkan ada kacang panjang. Ini kurang lebih juga segenggam aja. Kalau misalnya Fluffies nggak ada kacang panjang, bisa juga diganti pakai buncis ataupun pakai brokoli. Ini kacang panjangnya kita potongnya kurang lebih 10 cm ya, biar nanti tampilannya lebih cantik aja. Kemudian kita akan sisihkan dulu, kita letakkan dalam wadah. Setelah ini kita akan siapkan bumbu halusnya. Untuk bumbu halusnya di sini simpel banget kok, cuma ada 4 bawang putih, 6 bawang merah, kemudian ada 3 cabai merah besar. Ini kita potong-potong supaya nanti lebih gampang diuleknya ya. Kalau misalnya Fluffies mau lebih pedas lagi, boleh ditambahkan cabai rawit sesuai dengan seleranya Fluffies di rumah. Kalau Fluffies nggak suka pedas sama sekali, ini bijinya dibuang aja, kita hanya pakai bagian luarnya aja, jadi nanti tetap dapat warna merahnya tapi nggak ada rasa pedesnya sama sekali. Ini kita haluskan. Fluffies juga menghaluskan ada menggunakan ulekan, chopper ataupun blender. Kalau sudah halus, sekarang kita langsung aja memasak ya. Siapkan wajan dan minyak. Di sini untuk memasaknya aku menggunakan minyak goreng kelapa dari Cap Ikan Dorang. Ini benih banget dan juga lebih hemat karena bisa sampai 6 kali penggorengan, minyaknya juga masih jernih banget. Kita pakai secukupnya aja. Kalau sudah panas, kita akan masukkan terlebih dahulu
bumbu yang sudah tadi kita haluskan kita akan tumis sampai nanti aromanya berbau harum banget dan warnanya juga udah cantik. Kita akan masukkan udangnya. Nah, udangnya kita akan masak sampai nanti mateng, jadi nanti biar nggak ada rasa basahnya gitu ya. Kira-kira seperti ini. Nih udangnya sudah mateng dan sudah agak sedikit kering. Baru setelah ini kita akan masukkan kacang panjang dan juga jagung putrennya. Kita akan aduk-aduk, biarkan semua bahan tercampur rata. Setelah itu kita akan tambahkan lagi airnya kurang lebih 200 ml. Nah, setelah ini kita tambahkan lagi garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya. Flavis bisa pakai penyedap rasa mulai dari micin, kaldu ayam, kaldu bubuk. Tapi kalau misalnya Flavis nggak suka sama sekali dengan penyedap rasa juga nggak apa-apa, rasanya udah enak karena kita kan udah pakai udang itu membuat rasa masakannya itu udah enak banget walaupun nggak pakai penyedap rasa. Nah, ini kita aduk, biarkan semua bahan tercampur rata. Kita akan masak sampai nanti mateng, tapi jangan sampai terlalu mateng ya, biar nanti sayurannya itu masih ada krius-kriusnya, dan kuahnya jangan sampai terlalu asam, jadi biar ada nyemek-nyemeknya dikit gitu. Kalau sudah, kita langsung aja siapkan di meja makan. Ini tinggal kita ambil nasi anget yang banyak, udah nggak perlu lauk lain lagi karena udah komplit banget, udah ada udangnya dan juga sayur-sayurannya. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video klarifikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.